Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik? Baik. Masih semangat? Semangat. Oke, alhamdulillah kalau masih semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siapa? Ibu. Oh ya, ketua kelas silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, Faradila. Kenapa Faradila? Sakit bu. Sakit bu. Terlebih dahulu kerapikan pakaiannya. Kalau ada baju yang keluar, masukkan terlebih dahulu. Periksa kembali sekitar kalian ada sampah atau tidak. Selanjutnya untuk memupuk kembali jiwa nasionalisme, kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Hari Merdeka agar lebih semangat. Ayo silakan berdiri dan dipimpin oleh siapa? Oke, silakan Haya. Yang semangat ya, yang semangat. Membela negara kita untuk 17 Agustus tahun 45. Ada yang masih ingat? Tidak, pertemuan minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ayo Bu. Atika, silakan Atika. Apa pertemuan lalu? Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Oke, baik, betul ya. Minggu lalu kita belajar tentang mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen atau cerita. Agar lebih bersemangat lagi, kita akan melakukan ice breaking ya. Karena sudah siap. Biar kalian lebih semangat. Mau ice breaking apa? Sambung kata. Masih sambung kata? Ya. Masih mau sambung kata? Oke. Ibu mulai ya dari Ibu ya. Masih tahu kan? Caranya tahu? Ya. Berarti Ibu sekarang. Bagian Ibu ya. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sedang KD-nya yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Kalau kemarin mengidentifikasi, hari ini kita mendemonstrasikan. Lalu IPK-nya yang pertama, menganalisis nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks cerita pendek yang berjudul Sendal Jepit Merah karya S. Rais. Yang kedua, menyusun skenario salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek yang berjudul Sendal Jepit Merah karya S. Rais. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran dengan model problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks cerita pendek yang berjudul Sendal Jepit Merah karya S. Rais. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan model problem-based learning, peserta didik dapat menyusun skenario salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek yang berjudul Sendal Jepit Merah karya S. Rais. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan tentang kutipan cerpen. Ada tentang menemukan dompet karya Ahmad Tohari. Ya, ini salah satu kutipan. Di dalam cerpen menemukan dompet karya Ahmad Tohari ada seorang tokoh yang bernama Randi. Di sini Randi yang sedang kesulitan mencari pekerjaan, kemudian ia menemukan sebuah dompet.
Alih-alih mengambil isinya, Randi justru mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Ya, dari kutipan itu kira-kira ada nggak nilai-nilai yang terkandung dari satu kalimat ini? Oh, dua kalimat ini, 3 malah. Kira-kira apa? Nilai moral. Ya, ada nilai moralnya. Ya, sok siapa yang mau menyebutkan kira-kira nilai moralnya apa? Apa nilai moralnya? Oke, silakan sayang. Ketika dia kesusahan, ada kesempatan untuk mengambil isi dalam dompet tersebut, Randi berpegang teguh pada pendirian diri sendiri untuk tidak mengambil. Hebat. Jadi walaupun kita dalam kesusahan, kita harus tetap berbuat jujur. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu model pembelajaran inovatif problem based learning. Problem based learning ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang memudahkan siswa menguasai konsep karena menggunakan masalah kontekstual sehingga peserta didik lebih mudah memahami masalah yang disajikan dan merangsang peserta didik untuk belajar secara kritis. Oke, sekarang fokus karena sudah mau masuk ke materi. Selanjutnya Ibu mau kalian membentuk kelompok secara heterogen. Ya, bentuk kelompok secara heterogen 4 sampai 5. Ingat ya, secara heterogen. Silakan Ibu beri waktu untuk membentuk kelompok. Ibu akan memberikan contoh cerpen. Ibu akan membaca contoh cerpen terlebih dahulu ya. Lalu sama kalian amati. Amati ya, amati terlebih dahulu. Seperti apa sih bentuk cerpen? Oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian cerpen, berarti sekarang hanya mengingatkan kembali ya. Pengertian cerita pendek. Ada yang mau membacakan? Yang suaranya lantang? Oke, ada. Silakan, Dam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada suatu tokoh dalam satu situasi. Sekarang kita akan masuk materi selanjutnya tentang mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan adalah kegiatan menyampaikan kepada khalayak agar nilai-nilai kehidupan yang ada pada cerita pendek menjadi lebih bermakna. Langkah-langkah mendemonstrasikan. Yang pertama, pahami cerita pendek yang akan didemonstrasikan. Yang kedua, menulis nilai-nilai kehidupan yang ada dalam naskah drama sederhana. Dari naskah dapat didemonstrasikan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam teks cerita tersebut dengan cara bermain peran atau memerankan drama yang telah disusun. Jadi skenario adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik. Oke, Ibu akan membagikan KPD-nya. Ada yang mau membantu? Ada Bu. Silakan. Terima kasih ya. Ada yang bisa? Ya. Sastra. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu LKPD-nya. Coba lihat, ini adalah lembar kerja peserta
nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Ya? Oke. Silakan. Kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke Ibu secara langsung. Silakan. Karena ada teknik penilaiannya, diskusi kelompok, presentasi, jadi saling membantu. Ya, saling membantu satu sama lain. Silakan kelompok sastra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sastra yang beranggotakan saya Salsa Hercusa Wijaya, saya Rebel Melati, Saya Raffi. saya Sarah Suparjadi, dan kami akan membacakan nilai yang terkandung pada cerpen. Selain nilai agama, estetika, budaya, dan moral, ada juga nilai sosial. Bukti kutipan pada cerpen yaitu: melihat Kardi kepayahan, lelaki di gelandang itu Salim dengan tangkas meloncat ke arah Kardi dan mengambil alih keranjang-keranjang yang dibawanya. Dan aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu menolong seseorang tanpa membeda-bedakan. Intinya kami akan memerankan skenario yang telah kami buat. Ya, lanjut. Aduh, lupa. Gak bawa tautan. Gimana ya? Ada yang bisa bantu gak? Bentar dulu kan. Itu sebenarnya lihat deh di sana. Kayaknya kan itu tuh bantuan kita deh. Mana? Itu iya. Kita tolong sana dulu. Iya. Permisi Kek, apakah butuh bantuan kita? Bisa tolong pakai bilang nggak? Kita bantu senang aja yuk. Ayo Kek. Permisi Kek, boleh balik badan sebentar? Yuk jangan pelan-pelan, nggak ada apa-apa kok. Oke. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Oke, silakan dari kelompok novel. Silakan, ada yang mau menanggapi kelompok novel? Aktualisasi dalam kehidupan yang lainnya itu ada menghubungi jika ada tetangga yang sedang sakit atau tertimpa musibah buruk. Iya, hebat. Masuk ke nilai Sosial. Silakan ditutup. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sudah semuanya ya? Alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Semua kelompok sudah presentasi, sudah memaparkan tanggapan masing-masing kelompok dan hasil diskusinya. Sekarang kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing dan kumpulkan hasil LKPD-nya. Ini LKPD. Sekarang waktunya kita merefleksi lagi pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk merefleksinya, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Materi apa saja? Nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Terima kasih kalian sudah menjalani proses pembelajaran dengan hebat, ya. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas untuk evaluasi. Tugasnya di rumah, dikerjakannya, diberi waktu 1 minggu. Jadi pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya tugasnya sudah dikumpulkan. Tapi ini bukan dikumpulkan, tapi diunggah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang
dalam buku kumpulan cerita pendek. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.